Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para pemirsa PKS TV dimanapun Anda berada, pertama sekali tak lupa kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita diberikan Allah begitu banyak nikmat, rahmat, taufik serta inayahnya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam kultum yang insya Allah nanti akan membahas tentang seputar zakat, walaupun mungkin tidak terlalu panjang. Semoga pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Para pemirsa PKS TV dimanapun berada, ada satu pertanyaan yang muncul di masyarakat. Bolehkah bayar zakat lebih dari 2,5%? Pertanyaan ini muncul biasanya dari beberapa diskusi ketika topik yang dibicarakan itu adalah zakat harta atau zakat mal dan turunan-turunannya. Kalau di zakat fitrah istilah 2,5% itu tidak ada, biasanya 2,5 kg atau 2,7 kg. Oke, sekarang kita coba menganalisa lebih lanjut tentang bolehkah membayar zakat sebanyak lebih dari 2,5%. Pertama, kalau kita melihat tentang nisab zakat yang 2,5%, sebenarnya tidak semua zakat itu 2,5%. Itu hanya terjadi pada zakat mal dan turunan-turunannya, misalnya zakat profesi, kemudian zakat tabungan, zakat emas dan perak, dan seterusnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kurang lebih artinya, jika kamu mempunyai 200 dirham dan telah genap 1 tahun, maka zakatnya sebanyak 5 dirham. Dan kamu tidak memiliki kewajiban zakat emas, kecuali jika kamu mempunyai 20 dinar dan telah berlangsung selama 1 tahun, maka zakatnya setengah dinar. Jika lebih dari situ, maka hitungannya mengikuti perhitungan sebelumnya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani. Nah, kalau kita lihat nisab zakat tadi 200 dirham, maka kewajibannya adalah 5 dirham. Maka kita masukkan rumus persentasenya adalah 5/200 dikali 100%, maka dapat angka 2,5%. Disitulah kemudian familiar di kalangan kita bahwa nisab zakat itu 2,5%. Walaupun sebenarnya tidak semuanya, sekali lagi, kalau kita lihat zakat pertanian, maka nisabnya ada 2, 5% jika itu diairi dengan irigasi, dan 10% jika itu diairi dengan air hujan atau tanpa menggunakan teknologi. Bahkan nisab zakat rikas barang temuan itu 20%. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wafir rikas khamsun. Di dalam harta rikas itu zakatnya adalah 1/5 atau 20%. Nah, yang kedua, jika kita perhatikan para pemirsa TV dimanapun Anda berada, zakat itu kan satu-satunya ibadah atau rukun Islam yang berdimensi harta, atau bentuknya itu kita mengeluarkan harta dengan jumlah tertentu, dan itu telah diatur secara rinci di dalam agama kita. Misalnya jenis harta yang wajib dizakatkan itu tidak semua harta, kemudian berapa nilai nominalnya juga telah diatur, kemudian berapa lama dia baru terkena kewajiban zakat juga telah diatur, dan kepada siapa zakat itu disalurkan juga telah diatur di dalam Al-Quran. Maka sebenarnya syariat kita telah mengatur, tinggal kita mengikuti aturan yang ada, tidak perlu kita berkreasi di sana sini untuk mengembangkan
dan menambah dan seterusnya. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa zakat itu adalah ibadah mahdoh dalam masalah harta. Para pemirsa TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, salah satu firman Allah di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Sesungguhnya zakat itu adalah ada 8 asnaf yang berhak yang mendapat penyaluran zakat. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, orang yang berhutang, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut bahwa di dalamnya tidak mencantumkan misalnya anak yatim. Walaupun sepintas secara logika kita mungkin menyebut bahwa anak yatim juga sebenarnya perlu untuk dibantu. Tapi itulah aturan dan tentu kita harus mengikuti aturan itu. Ketiga, jika kita pertimbangnya adalah kemaslahatan umum, maka Islam memberi banyak jalur untuk menyalurkan harta kita. Misalnya lewat sedekah, lewat wakaf, lewat infak, hadiah, dan seterusnya. Jika dirasa dengan zakat yang 2,5% itu terlalu sedikit, maka kita bisa memperluas di dalam penyaluran harta dari sisi dari sisi sedekah, dari sisi infak, dari sisi wakaf. Bahkan Rasulullah di dalam sejarah Islam kita melihat Umar dengan Abu Bakar itu selalu berlomba-lomba menyalurkan infaknya. Maka fakta sejarah membuktikan Umar itu sampai setengah dari hartanya kemudian menginfakkannya untuk jalan Allah, yang kemudian juga Abu Bakar luar biasa menyalurkan infaknya seluruhnya. Ketika Rasulullah bertanya, apa bahagianmu ya Abu Bakar? Maka Abu Bakar menjawab, cukup Allah dan Rasulnya. Betapa sesungguhnya pintu menyalurkan harta itu melalui pintu sedekah itu terbuka selebar-lebarnya. Bahkan dengan keran berdonasi yang bervariasi, penggunaannya pun lebih fleksibel, lebih longgar. Orang yang menerimanya juga bisa lebih bervariasi. Kalau di dalam zakat tadi cuma ada 8, maka melalui sedekah bisa lebih banyak. Mungkin di satu tempat ada kejadian gempa, tsunami, bencana alam, yang lain-lain. Nah, dengan pintu sedekah, dengan pintu infak ini, semua orang yang terkena musibah itu bisa kita salurkan. Dan yang terakhir, yang keempat, yang perlu kita perhatikan adalah perlu kita motivasi diri kita untuk, khususnya kaum muslimin, berwakaf secara produktif. Wakaf produktif khususnya di negara kita sudah sangat banyak, tapi tentu perlu kita tingkatkan. Satu hal yang perlu kita belajar adalah kalau kita misalnya ke Makkah Al-Mukarramah, ada namanya Tower Abraj Al-Bait atau dikenal dengan Tower Zamzam. Di dalam Tower Zamzam itu ada tulisan wakaf Raja Abdul Aziz untuk 2 kota suci yang mulia. Bayangin, tower yang di situ isinya adalah hotel itu dari wakaf. Makanya kalau kita melihat masjid, begitu banyak pegawainya, begitu banyak dana yang dibutuhkan untuk operasional masjid, tapi tidak ada satupun kita melihat kota infak ada di masjid itu. Dan mana mereka dapatkan itu? Itulah dari wakaf produktif yang berupa perhotelan tadi yang dikelola secara profesional. Para pemirsa TV, PKS TV, dimanapun Anda berada, demikian beberapa catatan yang perlu kita sampaikan sehubungan dengan pertanyaan apakah boleh membayar zakat lebih dari 2,5%. Mudah-mudahan ini bisa membuka wacana kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.